Hai Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast edisi Selasa 21 Oktober 2025. Gimana nih Tribuners kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Seperti biasa ya di Rapot ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas sejumlah informasi ya Tribuners, mulai dari informasi mengenai cuaca hari ini di berbagai daerah yang ada di Maluku, kemudian juga akan ada informasi tinggi gelombang. Ada juga informasi mengenai gempa bumi yang terdeteksi oleh BMKG, kemudian ada informasi untuk kalian yang ingin bepergian ya ke berbagai pulau yang ada di Maluku maupun luar Maluku ya, ada info jadwal kapal, kemudian ada juga 3 berita yang menjadi headline di portal kami www.tribunambon.com. Nah, Tribuners, kita mulai aja ya dengan informasi cuaca hari ini. Dan selalu kita berdasarkan data dari BMKG ya Tribuners, walaupun memang kadang-kadang kurang sesuai karena memang cuaca kan sewaktu-waktu bisa berubah ya Tribuners. Nah, kita mulai dari Maluku Tengah. Untuk hari ini Maluku Tengah itu diprediksi cuacanya hujan ringan dengan suhu udaranya 19 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 hingga 99%. Sementara Maluku Tenggara itu cuacanya berawan dan suhu udaranya di 28 hingga 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 75 hingga 82%. Lalu ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 60 hingga 93%. Lanjut ada Kabupaten Buru dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 74 hingga 97%. Next ada Seram bagian timur Tribuners, cuacanya diprediksi hujan ringan, suhu udaranya di 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 hingga 98%. Kemudian ada Seram bagian barat dengan cuaca hujan ringan pula, suhu udaranya di 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 69 hingga 98%. Lanjut ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 65 hingga 93%. Berikutnya ada Maluku Barat Daya dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 68 hingga 74%. Ada juga Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan dan suhu udaranya di 20 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 68 hingga 90%. Lanjut ada Kota Ambon dengan cuaca diprediksi berawan ya, tapi kalau kita lihat dari pagi hingga saat ini cukup cerah. Memang sempat awan hitam beberapa saat lalu juga sempat menggantung tapi tidak turun hujan ya Tribuners. Untuk suhu udaranya sendiri itu di 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 72 hingga 95%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 69 hingga 81%. Nah, itu dia Tribuners cuaca di berbagai daerah di Maluku. Dan sebelum kita lanjut, untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan, ada mau request dibacain berita apa atau juga mungkin mau menanggapi ya sejumlah informasi ini,
Bisa langsung ditulis aja di kolom komentarnya di live kanal YouTube Tribun Ambon News, Tribuner sekalian yang mungkin mau ngirim-ngirim salam juga boleh banget, kita ala-ala radio. So dipersilakan ya untuk kalian yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh banget Tribuners. Nah, berikutnya ada informasi mengenai tinggi gelombang hari ini dan ada peringatan dini ya untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,50 meter ya. Dengan kategori sedang itu berpeluang terjadi di 4 perairan ya Tribuners. Yang pertama di perairan timur Kepulauan Tanimbar, kemudian di perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, dan Laut Arafuru. Nah, untuk saran keselamatannya dari BMKG itu harap diperhatikan untuk risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan anginnya lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan anginnya lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Lalu untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombangnya di atas 2,5 meter. Kemudian untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan anginnya lebih dari 27 knot dan tinggi gelombangnya di atas 4 meter. Pastinya ada imbauan ya dari BMKG Tribuners kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, diimbau untuk tetap selalu waspada. Nah, berikutnya Tribuners, ini kita ada informasi mengenai gempa hari ini yang berhasil terdeteksi oleh BMKG Maluku ada 2 kali ya. Yang pertama itu di pukul 7:31 waktu Indonesia Timur ya, tadi pagi setengah 8. Ini terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,9 di 82 km barat laut Wetar Utara, Maluku Barat Daya, kemudian di 99 km barat laut Wetar Selatan, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 501 km. Sementara yang kedua itu terdeteksi di pukul 8:31 ya. Berarti 1 jam berikutnya ya, ini terjadi gempa dengan magnitudo 3,1 di 5 km tenggara Amalatu, Seram bagian barat, kemudian di 15 km timur laut Saparua, Maluku Tengah di kedalaman 10 km. Hari ini hanya 2 kali saja gempa yang terdeteksi Tribuners, jadi kita lanjut ke informasi mengenai jadwal kapal untuk kalian yang ingin melancong ya ke berbagai pulau yang ada di Maluku ataupun juga ke luar Maluku. Ada beberapa jadwal kapal yang ada di pelabuhan Yosudarso Tribuners atau biasa disebut dengan pelabuhan besar. Yang pertama ada jadwal KM Ngapulu. Nah, KM Ngapulu ini pada 21 Oktober tiba di Ambon ya, di pukul 00.01 baru memasuki tanggal 21 ya dini hari, kemudian lanjut ya berangkat dari Ambon itu pada pukul 4 pagi tadi Tribuner, selalu tiba di Ternate sebentar itu 22 Oktober di jam 00.01, jadi tengah malam ya, dini hari. Kemudian akan berangkat dari Ternate pada pukul 2 dini hari dan tiba di Jailolo 22 Oktober di jam 4 pagi, 2 jam ya dari kota Ternate. Kemudian dari Jailolo itu berangkatnya 22 Oktober di jam 6 pagi, lalu tiba di Bitung masih di 22 Oktober di jam 3 sore.
Nah, dari Bitung berangkatnya 23 Oktober di jam 2 dini hari, lalu tiba di Jailolo kembali, balik lagi ya. 23 Oktober di jam 12 siang. Kemudian berangkat dari Jailolo 23 Oktober jam 2 siang. Dan tiba di Ternate masih di 23 Oktober di jam 4 sore. Kemudian berangkat dari Ternate 23 Oktober di jam 6 sore Tribuners, dan tiba di Ambon pada 24 Oktober di jam 2 siang. Nah, dari Ambon berangkatnya 24 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di Namlea pada 24 Oktober juga di jam 10 malam. Dari Namlea berangkatnya 24 Oktober di jam 23.59 ya, mau memasuki tanggal 25. Kemudian tiba di Bau-Bau 25 Oktober di jam 10 malam. Nah, dari Bau-Bau berangkatnya 25 Oktober di jam 23.59 ya, jam 12 malam. Kemudian tiba di Makassar pada 26 Oktober di jam 4 sore. Oke, kita update sampai di tanggal 26 dulu Tribuners. Kita beralih ke jadwal kapal selanjutnya. Ini ada jadwal kapal Sangiang. Nah, KM Sangiang ini tiba digeser sebentar 21 Oktober di jam 5 sore, kemudian berangkatnya itu di jam 7 malam nanti, lalu akan tiba di Fakfak pada 22 Oktober besok di jam 8 pagi. Nah, dari Fakfak berangkatnya 22 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba lagi digeser 23 Oktober di jam 6 pagi. Dari geser berangkatnya 23 Oktober di jam 8 pagi, kemudian tiba di Banda 23 Oktober masih di jam 5 sore. Dari Banda berangkatnya 23 Oktober di jam 7 malam, kemudian tiba di Ambon nanti 24 Oktober di jam 12 siang. Dari Ambon berangkatnya 24 Oktober di jam 23.59 ya, 12 malam lah ya. Kemudian tiba di Namlea pada 25 Oktober di jam 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 25 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di Sanana 26 Oktober di jam 6 pagi. Oke, kita sampai di Sanana dulu, lanjut lagi ke berbagai jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi atau pelabuhan kecil. Hari ini itu ada kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E yang berangkat pada pukul 9 malam nanti. Kemudian tadi siang ada kapal ke Maluku Utara ya Tribuners, ada Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, kemudian ke Buano, Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada jam 12 siang tadi Tribuners. Ini biasanya ditumpangi oleh mereka yang ingin mencari nafkah di Weda ya. Kebanyakan menggunakan kapal ini. Nah, kemudian selain itu ada jadwal kapal lainnya juga, itu di hari Senin dan juga Kamis ada Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati itu dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole, Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam nanti Tribuners. Selain itu juga di hari Kamis lusa itu ada kapal Cantika Lestari 9F yang berangkat pada pukul 4 sore dengan rute Ambon menuju Buano, kemudian Kawasi, Ternate, Sofifi, dan juga Manado.
Di hari Selasa Tribuners juga ada kapal Sabuk Nusantara 33 yang berangkat pada pukul 8 malam dengan rute yang dilewati itu cukup banyak ya, dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama juga. Nah, untuk hari Senin juga ada kapal Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore dari Ambon menuju Buano, kemudian ke Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, Soliki, Kawasi, dan juga Kupal. Nah, untuk kalian yang ingin ke Namle atau Pulau Buru, Tribuner selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan kapal feri ya yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Hanya saja untuk malam ini itu tidak ada feri yang beroperasi ya, hanya ada dari Namlea menuju Galala karena saat ini hanya ada satu feri yang beroperasi, sementara dua lainnya itu sedang dalam perbaikan atau docking. Nah, untuk kalian yang dari kota Ambon mau ke Pulau Seram, itu bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Ada 3 feri yang beroperasi dengan 10 trip dari pukul setengah 7 pagi sampai dengan setengah 10 malam. Dan yang mau ke Seram bagian selatan bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Nah, itu Tribuners yang biasa melakukan perjalanan udah pasti hafal sih, cuman mungkin yang baru mau ke mana misalnya, nah itu informasi tambahan aja untuk kalian. Nah, udah jadwal kapalnya Tribuners, tadi udah juga informasi lainnya. Sekarang kita mau ke 3 berita yang menjadi headline di portal kami. Nah, ini ada berita dari Seram bagian barat Tribuners lagi-lagi ya. Terjadi keracunan makanan bergizi gratis atau MBG, dan kali ini itu dialami oleh 138 siswa SD. Wah, banyak sekali ya Tribuners. Bisa kalian lihat di layar monitor itu gambar siswa yang sedang diobati begitu ya. Jadi Tribuners ada sekitar 138 siswa tingkat SD di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat yang dilaporkan mengalami keracunan makanan. Hal ini diduga usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG di hari Senin kemarin ya, siang. Dan ratusan siswa ini berasal dari SD Impres Talaga Ratu serta Madrasah Ibtidaiyah atau MI Negeri 2 SBB. Hal ini Tribuners, kejadian ini dibenarkan ya oleh Kapolsek Kairatu AKP Mas Baitubun, di mana beliau menuturkan kronologinya. Jadi bermula sekitar jam 11:20 ya siang, ketika salah satu siswi MI Negeri 2 SBB berinisial AN, umurnya 6 tahun. Jadi sepulang sekolah dia itu merasa mual dan muntah disertai dengan diare dan juga pusing setelah mengonsumsi MBG ini. Nah, korban kemudian dibawa oleh ibunya ke Puskesmas Kairatu sekitar pukul 12 siang untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, tidak lama berselang salah satu siswa juga ya berinisial RI di SD Impres Talaga Ratu juga mengalami gejala yang sama ya setelah mengonsumsi MBG ini. Dan korban pun kemudian dibawa juga ke puskesmas oleh ibunya yang merupakan warga dusun Talaga. Dan ternyata setelah kedua siswa ini mendapatkan penanganan, ada juga sejumlah orang tua lainnya yang
kemudian juga melaporkan anak-anak mereka mengalami keluhan serupa, dan sudah pasti ya ini akibat dari makanan yang dikonsumsi di sekolah. Dan berdasarkan data yang dihimpun hingga berita ini diterbitkan, Tribuners, itu rinciannya di Puskesmas Kairatu itu ada sebanyak 86 orang. Dan pasien yang berhasil diobati itu juga ada 69. Kemudian untuk 17 lainnya itu sudah dibawa pulang. Nah, itu di Puskesmas Kairatu. Sementara di Puskesmas Waimital total siswa yang keracunan itu sebanyak 52 orang, di mana sebanyak 14 masih dirawat, sementara 38 lainnya itu sudah dipulangkan. Nah, menindaklanjuti kejadian tersebut, Tribuners, Polsek Kairatu di bawah jajaran Polres Seram bagian Barat tentu segera melakukan langkah-langkah cepat ya untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Dan saat ini reporter kami juga sedang ke SBB ya untuk mencari informasi lebih detail lagi ya terkait dengan keracunan makanan bergizi gratis ini. Memang sangat disayangkan sekali, Tribuners. Kita tahu ini sudah kesekian kalinya ya untuk di Maluku terjadi keracunan makan bergizi gratis. Padahal harusnya ya kejadian di suatu daerah itu harusnya menjadi perhatian dan juga pelajaran ya untuk ya daerah-daerah lain yang kemudian juga melaksanakan program MBG gratis ini. Semoga setelah ini tidak ada lagi ya kejadian-kejadian serupa, walaupun hanya keracunan sementara dan tidak ada korban jiwa, tetapi harusnya peristiwa seperti ini tidak terjadi ya, Tribuners. Dan semoga siswa-siswi yang mengalami keracunan ini segera pulih dan pihak-pihak yang berwenang itu bisa diusut. Kalau memang ada yang tidak beres ya bisa ditindaklanjuti ya. Nah, berikutnya ini kita punya informasi dari Maluku Tengah, Tribuners. Kita lintas kabupaten. Nah, ada berita mengenai anggota legislatif Malteng Ardiansyah Makatita yang menemui PUPR untuk membahas Jalan Saleman yang beberapa waktu lalu sempat viral. Jadi beberapa waktu lalu, Tribuners, viral video perbaikan jalan ke kawasan wisata negeri Saleman yang kemudian berakhir anggota legislatif atau ALEK Maluku Tengah Ardiansyah Makatita ini menemui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada hari Senin kemarin. Nah, anggota DPRD Dapil Seram Utara itu, Tribuners, menuturkan bahwa selaku wakil rakyat dari Dapil Seram Utara dan juga anak dari negeri Saleman, dirinya akan pasang badan ya demi kepentingan warga di daerah pemilihannya itu. Oleh karena itu, koordinasi tak sebatas pemerintah daerah, tetapi politisi muda asal Saleman ini juga telah membangun komunikasi dengan anggota Komisi 5 DPR RI Saadia Uluputi dan tentu meminta atensi beliau di Komisi 5 DPR RI untuk diseriusi mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa mungkin usulannya itu bisa dialihkan ya menjadi ruas jalan provinsi ataupun nasional karena ini berada di kawasan wisata. Siapa yang sudah pernah ke Saleman
pasti ora ya, pasti pernah melewati jalan ini. Nah, politisi muda itu juga menyampaikan bahwa wajar ya jika aksi protes terjadi karena memang semua warga masyarakat punya hak konstitusi untuk menyampaikan saran dan juga pendapat baik lewat penyampaian langsung maupun di media sosial. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah atensi untuk dia supaya bisa memperjuangkan lewat Pemda. Dan pada momen pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Ardi juga mengatakan bahwa telah menyampaikan semua keluhan dari warga Saleman terkait dengan kerusakan jalan itu. Dan Tribuners, sebelumnya keluhan kerusakan jalan ini sudah pernah disampaikan kepada Bupati dan Kadis PUPR saat rapat lintas komisi di DPRD Malteng. Dan hasilnya bahkan sudah diakomodasi oleh pemerintah daerah lewat APBD 2025, sehingga pemerintah daerah telah membijaki usulan tersebut di APBD 2025 ini dengan kisaran anggaran sekitar 1,5 miliar untuk peningkatan jalan dari Lapen ke Hotmix. Ya, semoga ya bisa segera diperbaiki jalannya, bukan cuma dianggarkan aja, bukan cuma omdo aja, tapi bisa segera diselesaikan supaya masyarakat di sana juga bisa legowo ya. Dan tentunya untuk wisatawan yang mau berkunjung ke spot wisata yang ada di negeri Saleman ya, di Ora, juga bisa lancar perjalanannya ya Tribuners. Nah, ini terakhir kita punya informasi masih dari Maluku Tengah Tribuners. Nah, kita kedatangan tamu ya yang jauh ya dari Australia. Ada Duta Besar Australia yang menyambangi SDN 216 Maluku Tengah dan juga menyerahkan buku non-fiksi bertema perubahan iklim. Ya, Tribuners, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazir, mengunjungi SD Negeri 216 Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin 20 Oktober kemarin. Sebagai dukungan terhadap pendidikan lingkungan, pada momen tersebut, Brazil turut menyerahkan 4 buku non-fiksi bertema perubahan iklim yang berlatar kehidupan dan juga budaya orang Maluku ya kepada Pemkab Malteng dan juga sekolah. Buku ini Tribuners merupakan bagian dari 32 judul yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen, Program Inovasi dan juga Yayasan Literasi Anak Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran anak sebagai penjaga bumi. Nah, memang anak harus dididik sedini mungkin ya untuk mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Dan peluncuran buku ini dilakukan oleh Gubernur Maluku, kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta, perwakilan Kemendikdasmen, dan perwakilan Kedutaan Besar Australia dalam Festival Literasi dan Iklim di Jakarta 3 pekan lalu. Kunjungan ini Tribuners pastinya bertujuan untuk menyaksikan langsung dampak kemitraan antara Pemkab Malteng dengan program inovasi untuk anak sekolah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.
Nah, program inovasi ini merupakan kemitraan pendidikan antara pemerintah Australia dan juga Indonesia. Nah, dalam kegiatan tersebut Tribuners Brazil disambut oleh Bupati Malteng yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, Khalid Patisahusiwa, kemudian jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua. Acara penyambutan ini diwarnai pertunjukan budaya lokal, dan selama kunjungan belajar menyaksikan proses belajar di kelas, berinteraksi dengan para siswa dan juga ikut membaca buku cerita. Kemudian ia juga menyerahkan bola bergambar kanguru dalam sesi olahraga ringan. Nah, sementara itu Tribuners Asisten Setda Maluku Tengah, Khalid Patisahusiwa menyampaikan bahwa dengan 95,8% wilayah berupa lautan, Malteng ini menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan layanan pendidikan. Namun, semangat Pamahanunusa yang berarti membangun nusa dan juga bangsa menjadi fondasi inovasi daerah untuk menjangkau wilayah terpencil. Pemkab kemudian memanfaatkan internet berbasis Starlink, menyediakan mesin listrik portabel, dan memperkuat kapasitas guru melalui pelatihan kelompok kerja guru atau KKG. Nah, tentunya terobosan ini berdampak nyata ya Tribuners, dengan capaian standar pelayanan minimal pendidikan meningkat dari 86,47 pada 2023 menjadi 96,72 pada 2024. Pokoknya semoga pendidikan di Maluku Tengah pada khususnya dan di Maluku pada umumnya bisa terus berkembang Tribuners. Anak-anak harus diajarkan sejak dini terkait dengan literasi lingkungan, dan juga harus benar-benar menumbuhkan rasa cinta di dalam diri mereka terhadap lingkungan sekitar ya. Dan tentu semoga anak-anak di berbagai daerah di Maluku ini, baik terutama yang ada di wilayah 3T ya, semoga bisa merasakan pendidikan yang merata, bisa mencapai cita-cita mereka bukan hanya di tingkat sekolah dasar tapi sampai nanti ke jenjang kuliah. Nah, Tribuners, itu dia tadi ya 3 berita yang menjadi headline di portal kami. Gak kerasa udah 30 menit lebih ya kita bersua di rapot kali ini. Untuk kalian Tribuners yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, atau untuk kalian yang malas ke portal bisa nih nge-scroll di berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, kemudian YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Twitter, serta kami juga punya saluran WA Tribuners. Jangan lupa juga untuk menyaksikan berbagai program kami lainnya. Dan akhirnya saya Putri Utami pamit, kita ketemu lagi nanti di rapot edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.